jangan kenceng ya, kenceng. Duh. Ayo, bismillah. Duh. Ya, ya, aku turun. Nah, akhirnya aku turun. Apa aku nanjak nih? Ayo. Halo semuanya, selamat pagi. Jadi pagi-pagi nih kita mau nyari makan sarapan guys. Bisa dilihat pemandangannya bagus banget ya. Pagi-pagi tuh. Spot nyari makan di mana Bang Bir? Kita lagi nyari makan, katanya ada prasmanan gitu. Mana prasmanan? Oh iya guys, aku mau ngasih tahu kalau kita itu nginepnya di deket kebun teh Tambi. Jadi tinggal lurus aja langsung nyampe di kebunnya. Namanya Dead Doors near kebun teh Tambi gitu. Harganya juga murah sih menurut aku ya. Satu malamnya itu 255 kalau nggak salah. Karena aku berempat, jadi aku ngambilnya 2 kamar untuk 2 malam di sini ngambilnya. Karena sekarang tuh lagi musim liburan, jadi menurut aku harganya itu sebenarnya lebih mahal ya dari biasanya. Karena aku tuh sebenarnya udah ngebudgetin dari bulan lalu, cuman bulan lalu tuh harganya 170-an, tapi sekarang udah naik jadi 255. Jadi niatnya kita tuh hari ini untuk full muterin dia gitu guys. Pertama-tama aku tuh sebenarnya mau ke apa namanya, kayak lihat sunrise gitu kan. Cuman karena semalam itu kita udah pulangnya malam banget, jadi aku rada kesiangan sih sebenarnya. Terus sekarang aku mau cari makan, cari sarapan, habis itu mau foto-foto di Teh Tambi ini yang di sebelah kanan tadi kita ngelewatin. Karena tadi itu kan sedikit kesiangan ya, kita bangunnya jam 7 atau jam 6 setengah 7-an, jadi sunrise-nya tuh udah telat. Karena kita itu besok pulangnya, jadi kita masih ada waktu sih sebenarnya buat sunrise-nya itu besok gitu. Kalau besok jadi kita itu langsung check out, abis itu kita langsung ke, aku sih niatnya mau ke Pintu Langit ya, kayak cafe gitu Pintu Langit. Cuman nanti lihat sunrise-nya di situ. Mudah-mudahan besok itu cuacanya lebih bagus lagi supaya aku bisa ngeliat kayak sunrise sama lautan awannya di situ. Katanya sih bagus gitu ya. Soalnya kalau misalnya kita kemana tuh, ke Sikunir ya kalau nggak salah, itu tuh tinggi banget, terus kan juga harus hiking beberapa menit. Aku sama Rian itu kayak nggak kuat gitu guys, nggak kuat gitu, memang nggak pernah olahraga kan, jadi aku sama Rian mutusin kayak udah nggak usah, yang penting kita bisa ngeliat sunrise-nya. Terus habis itu nanti mau dimanapun tempatnya oke lah gitu ya, asalkan maksudnya jangan terlalu forsir capeknya juga, karena habis itu kan kita besok hari itu juga siangnya kita harus langsung pulang ke Depok gitu. Jadi nggak mau capek-capek, takutnya udah capek duluan terus di jalanan malah drop. Ini. Iya, udah sini aja. Yuk. Bacem, wiu, telur ayam, apalagi ya? Mau ayam tak? Ini ayam kampung. Telurnya 2 boleh. Makan dulu guys. Kayak ayam, tempe bacem sama sayur tahu kentang. Mantap.
manis sayurnya. Minumnya teh. Ini kita udah ketemu sama Bang Berli, balik lagi ke kebun teh Tambi. Mau masuk dulu. 4 orang, Kak. Ya, terima kasih. Jadi kita lagi lihat-lihat spot untuk kita foto dan mau nerbangin drone. Kalau menurut aku di segala spot itu bagus banget, soalnya depannya juga gunung, belakangnya juga gunung, kanan kiri juga indah banget, terus hijau kayak seger gitu ya. Terus refreshing banget menurut aku. Jadi kalau misalnya kalian mau ke Wonosobo, aku bakal rekomendasi ke kalian untuk datang ke kebun teh Tambi ini. Harga tiketnya 10.000. Terus kalau misalnya ada yang mau naik ATV di depan tadi di tempat tiket juga ada, harganya itu 30.000 untuk satu ATV-nya ya, keliling kayak gitu. Buat anak-anak atau dewasa juga bisa gitu guys. Menurut aku ini wisata keluarga ya. Kayaknya aku mau foto di sini deh. Lihat deh pemandangannya. Pemandangannya wow. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. Sini bagus banget guys pemandangannya. Oh my god. Suka banget. Silau tapi sini bagus. Bagus banget pemandangannya. Mau ke kiri, mau ke kanan, mau ke belakang, mau ke depan. Dari segala sudut angle bagus banget. Sebenarnya di sini tuh ada cafe juga ya guys. Kalian bisa lihat di depan itu tuh cafe. Jadi kayak mereka jual kopi gitu, mungkin sama snack mungkin ya. Aku juga nggak tahu sih. Jadi kalau misalnya yang mau sarapan, lihat pemandangan indah, itu bener-bener pas banget di sini, sumpah. Tapi aku saranin kalau kalian mau ke sini, baiknya tuh kayaknya pagi deh, soalnya katanya kalau misalnya udah jam 9 ke atas itu tuh kayak awannya itu bakal nutupin gunung yang depan itu tuh. Jadi kayak pemandangan gunungnya nggak kelihatan. Lanjut lagi perjalanannya ke tanjakan Sikunir. Jadi kalau kalian yang tahu Dieng itu ada satu tanjakan yang viral banget dan terkenal, itu namanya tanjakan Sikunir. Jadi tanjakannya itu bener-bener tinggi ya dan curam. Kenapa? Karena itu tuh tinggi, terus kayak jalanannya itu nggak terlalu bagus atau batu-batu kayak gitu. Jadi kenapa banyak motor yang kayak nggak bisa nancak di situ gitu. Terus banyak juga yang jatuh guys. Bapak Rian ini tertantang ya, karena dia tuh ngerasa motornya itu bisa nanjak untuk tanjakan Sikarim ini, bukan Sikarim, tanjakan Sikunir ini. Kayak dia ngerasa pasti bisa gitu. Jadi kita mau nyobain. Dan kalaupun nanti ternyata nggak bisa, aku udah tahu konsekuensinya, pasti aku harus turun. Dan Bapak Rian ini mengorbankan istrinya supaya rasa penasarannya itu hilang gitu ya guys ya. Nanti kita akan cari tahu apakah NMAX Turbo ini dengan boncengan badan segede-gede ini akan nanjak di tanjakan Sikunir.
Jadi kita rutenya itu habis dari tanjakan Sikarim itu mau ke tol Kayangan dulu, terus foto juga sih di kayak gerbang Cikunirnya gitu. Habis itu juga mau ke Telaga Menjer guys. Jadi setelah kita mau istirahat dulu sama main drone di tol Kayangan, nanti mudah-mudahan cuacanya rada bagus ya. Sebenarnya ini aku lihat sih kayak mendung ya guys ya, kayak udah ketutupan sama awan semua. Cuman nanti mudah-mudahan pas di tol Kayangan cuacanya itu bagus, terus rada terangan sedikit supaya nanti bisa main drone di sana sama mau istirahat di sana. Habis itu kita lanjut ke Telaga Menjer. Nah di Telaga Menjer kan sore tuh, habis itu sore terus nanti pulang deh ke hotel gitu buat persiapan besok pulang ke Depok, karena besok itu harus dari subuh karena kita mau sunrise di Pintu Langit, terus langsung pulang lagi ke Depok gitu. Nah untuk yang Sikarim ini tanjakannya sebenarnya Rian itu udah sounding dari lama, pokoknya sebenarnya goalsnya dia itu kalau ke dia gitu harus nanjak di tanjakan Sikarim ini. Cuman kita tuh udah lihat-lihat juga di TikTok sebenarnya kalau misalnya si motor metik itu kebanyakan nggak naik guys kalau di tanjakan itu. Cuman namanya kita kan penasaran ya, kalau misalnya nggak ke sana itu kayaknya kurang gitu, karena Rian pengen banget. Sebenarnya kalau misalnya kalian mau ke Sikunir itu ada jalan yang bagus ya guys, jalan yang maksudnya yang nggak terlalu parah kayak yang tanjakan akan kita lalui nanti nih. Jadi ada alternatifnya lah. Jadi kalau misalnya kalian mau amannya itu jangan ikutin kita ya, karena di sana tuh kalau misalnya motornya memang lagi nggak sehat banget atau kayak pengeremannya nggak bagus, itu tuh jadi bahaya banget karena kanan kirinya itu jurang. Oh ya, ini tuh lewatin Swiss Van Java guys. Jadi mungkin karena memang berkabut jadi nggak terlalu kelihatan pemandangannya, tapi aku tuh emang pengen ngelewatin ini juga, Swiss Van Java namanya, karena kayak di Swiss itu pemandangannya guys. Sayangnya pas kita kesini tuh rada berkabut dan juga mendung, jadi kita nggak terlalu kelihatan pemandangannya. Mungkin kalau misalnya pagi-pagi tadi datangnya ke sini bagus banget. Mungkin nanti next time nanti kesini lagi pasti Swiss Van Java ini pasti pagi-pagi aku datangin deh. Jadi ini itu sebetulnya kita mau ke arah air terjun Sikarim namanya. Jadi air terjunnya itu sebenarnya kelihatan dari kayak pinggir jalan kayak gitu tuh kelihatan air terjunnya. Nanti kalau misalnya memang kelihatan nanti pasti bakal aku videoin. Terus kayaknya aku nggak akan masuk ke air terjun Sikarimnya karena menurut aku kalau misalnya di libur-libur kayak gini kayaknya di sana penuh deh, soalnya dari tadi itu banyak banget kita ketemu sama jeep yang bawa wisatawan kayak gitu. Kayaknya jeep yang kayak di depan itu mereka itu mau ke air terjun Sikarim guys. Jadi menurut aku nggak usah masuk ke sana, tapi kita ngeliat aja dari luarnya gitu. Terus guys, buat kalian yang mau ada rencana ke Dieng, mau ke Sikunir, mau ke Sikarim, atau mau ke Tol Kayangan atau ke Dieng lah istilahnya ya, kalian itu harus persiapin motornya itu supaya sehat kalau menurut aku. Karena seperti yang kalian lihat ini tuh tanjakannya curam, tanjakannya tuh kayak tinggi-tinggi banget, terus kanan kirinya itu jurang juga kebanyakan. Jadi kalau misalnya motornya itu kurang sehat, bahaya untuk diri kalian dan takutnya juga membahayakan orang lain gitu. Nah, bisa kalian lihat tuh ya, sebelah kanan itu tuh curug ya, curug air terjun, curug Sikarim. Tapi kita nggak akan ke sana, kita akan lanjut aja terus lurus karena ramai banget itu ya, banyak juga pasti wisatawan yang datang ke sana. Dan kalau kalian ada yang mau ke curug Sikarim, terakhir aku cek sih harga masuknya 10.000 ya. Cuman kalau misalnya pas sekarang aku juga nggak tahu sih berapa harganya. Kayaknya sih nggak akan jauh antara 10.000 atau 15.000 kayak gitu.
Kalau aku lihat sih ya bagus banget, apalagi di dalamnya. Jadi kayak kalian bisa masuk ke air terjunnya gitu. Dan nggak jauh dari parkiran, jalannya tuh deket, enak banget. Karena kebanyakan kan air terjun itu suka jauh dari pintu masuk ya. Jadi kita harus kayak jalan dulu, hiking dulu sedikit baru sampai air terjunnya. Cuman ini si Curug Cengkareng ini itu tuh deket banget dari parkiran, jadi nggak usah capek-capek jalan jauh, kita udah bisa langsung nikmatin pemandangan air terjunnya sambil foto-foto gitu. Dan kalian bisa lihat ya sepanjang perjalanan dari tadi ini tuh nanjak terus. Aku tuh sebenarnya udah deg-degan, ini tuh yang mana sih tanjakannya, aku tuh kayak udah takut banget. Kayaknya ini nih di depan deh, ini tanjakannya nih, kayaknya ini nih. Iya deh, kayaknya ini ya. Kayaknya bukan deh, aku tahu. Bukan sih, ini bukan, ini masih nanjak lagi berarti. Masih lumayan lagi. Gila banget kan. Ini aja bukan tanjakannya tapi motornya aku udah kewalahan gitu guys. Ya aduh, gimana dong, aku sih udah takut ya sebenarnya dari tadi sih. Ini tuh dari tadi nanjak terus, aku kayak yang mana sumpah. Kayaknya ini nih, cuma gitu terus dari tadi. Kayaknya ini nih sambil ngomong, sambil dari tadi tuh ngomong itu nutupin rasa takut gitu loh. Nah nih, aku tahu banget ini tanjakannya beneran. Di depan tuh tanjakannya guys. Oh my god, bismillahirrohmanirrohim. Ya Allah, lindungilah kami ya Allah. Bismillah. Pelan-pelan yang jangan kenceng yang kenceng. Duh. Ayo bismillah. Duh. Ya, aku turun. Kan akhirnya aku turun. Apa aku nanjak nih? Ayo. Nanjak, coba jauh banget lagi tanjakannya. Mas ini, makasih ya. Nah, akhirnya aku jalan guys, capek ya trekking begini. Capek. Sikunir, desa tertinggi di Pulau Jawa. Nah, setelah rasa penasarannya udah hilang ya, dia udah tahu ternyata pakai motor dia itu keboncengan sama aku nggak akan bisa naik untuk ke tanjakan Cikarim ya guys. Jadi kalau misalnya kalian yang mau tanjakan Cikarim, prefer itu untuk yang motornya gigi, atau enggak kalau yang matic cc-nya besar dan enggak boncengan gitu. Karena motornya ini yang NMAX Turbo ini kan cc-nya 155 dan aku tuh boncengan sama Rian badannya juga besar, aku juga besar, jadi of course tidak menanjak ya guys ya. Tapi nggak apa-apa, ini untuk info buat kalian untuk hati-hati kalau lewat situ, atau lebih baik jangan lewat situ. Karena kalau misalnya di kamera mungkin kalian ngelihatnya itu kayak nggak terlalu tinggi gitu ya, tapi guys percaya deh itu tinggi banget, sumpah nakutin banget gitu. Nah, kita mau lanjut ke destinasi selanjutnya, yaitu mau ke Tol Kayangan sama mau nerbangin drone di sana
terus sama mau istirahat juga, mau snack siang mungkin ya di sana. Mudah-mudahan awannya kebuka cerah di sana. Aku mau bikin drone soalnya kayak yang di TikTok gitu, bagus. Mudah-mudahan deh pokoknya. Kalau di bawah sini sih terang ya, tapi kan kita nggak tahu, kadang-kadang kalau awan itu suka bergeraknya tuh cepat gitu. Jadi kalian bisa ngelihat ya pemandangannya di Dieng tuh kayak gimana, seindah apa. Dan aku sih sebenarnya kemarin perjalanan yang 22 jam termasuk ke Majalengka sih sebetulnya itu sangat worth it ya guys menurut aku, karena si Dieng ini adalah wishlist aku udah dari lama. Dan aku tuh suka pegunungan, Rian juga suka pegunungan, jadi kita itu senang banget ngeliat pemandangan yang kayak gini, kayak gunung-gunung. Terus biasanya kalau di daratan tinggi itu mereka kayak suka nanam-nanemin daun bawang kayak gitu-gitu. Dan aku tuh menurut aku bakalan kesini lagi, entah mungkin nanti. Aku nggak akan bosan sih, menurut aku bakal kesini terus kalau misalnya nanti ada rezeki, dikasih kesehatan, terus juga nanti ada temennya lagi, atau nggak nanti aku cuma berdua sama Rian, aku mau kesini lagi, sumpah. Oh iya guys, kalian bisa lihat nih ya, itu di sebelah kanan ada asap-asap gitu. Ini tuh pembangkit tenaga listrik sebetulnya. Jadi aku baru tahu juga ternyata di sini ada pembangkit tenaga listrik. Aku tuh waktu itu pernah dari Magelang terus ke apa namanya Nepal Van Java, dan aku tuh belum tahu ternyata Nepal Van Java itu deket dengan Dieng, deket dengan ini nih apa namanya Wonosobo. Dari sana tuh cuma 1 jam. Kalau misalnya waktu itu aku tahu sedekat itu, pasti aku langsung kayak kesini, aku langsung kayak ngebablasin aja, karena waktu itu memang kita itu lebih lama waktu liburannya daripada sekarang. Jadi sekarang itu kita waktunya cuma 4 harian gitu ya, nggak terlalu panjang. Kalau misalnya tadinya kita itu kalau panjang mau langsung ke kayak Gunung Sumbing gitu loh, yang di Nepal Van Java. Cuman karena waktunya nggak cukup, Rian juga harus kerja, Bang Bede harus kerja, jadi kita udah nggak ada waktu lagi untuk extend jalan-jalan gitu. Ya udah deh, jadi abis ini kita langsung pulang aja. Jadi waktu itu aku tuh ke desa Sukamakmur yang ada di Nepal Van Java. Memang waktu itu aku juga kan belum merekam videoin perjalanan gitu kan. Jadi aku kesana itu inap juga, bener-bener indah banget. Aku nyesel banget waktu itu kenapa aku nggak dari dulu mulai untuk video-videoin kalau misalnya aku kemana, karena lumayan juga kan buat kenang-kenangan. Waktu itu jadinya, padahal waktu itu tuh aku sama Rian lumayan juga liburannya itu lama ya. Jadi ada kerjaan Rian waktu itu di Semarang, habis selesai kerjaannya terus kita kayak nyewa motor aja buat touring dari Semarang ke Magelang, dari Magelang ke Nepal Van Java, habis itu ke Jogja. Itu lama banget menurut aku liburannya, tapi sayangnya memang aku waktu itu belum ngerekam perjalanan aku sama Rian, dan aku nyesel sih. Menurut aku kayak sayang banget nggak di videoin gitu, meskipun ada beberapa foto yang masih kita simpen. Tapi rasanya kalau misalnya di videoin kayak jalan aku kali ini, itu tuh rasanya beda banget. Setiap kali aku ngeliat kayak video-video aku di YouTube gitu, aku tuh kayak ngerasa seru banget ya waktu itu kesini gitu. Jadi kurang ngerasain gitu vibes-nya kalau misalnya nggak di videoin sedetail ini gitu. Karena kan waktu itu nggak mungkin juga perjalanan kayak gini nih kita videoin terus, memori handphone aku bisa habis. Kalau misalnya di kamera kan kita bisa taruh di hard disk kayak gitu. Oh iya, jangan lupa buat kalian yang nonton dan suka sama video aku dan Rian di perjalanan,
atau di destinasi, jangan lupa untuk di like videonya dan jangan lupa di subscribe juga akun channel kami. Mudah-mudahan video kami akan terus tayang. Mudah-mudahan kami dapat kesehatan terus dikasih sama Allah, jadi bisa terus upload gitu supaya lebih semangat. Jangan lupa like dan subscribe gitu. Nah, kalau misalnya ada juga yang punya rekomendasi tempat bagus misalnya di sekitar rumah kalian atau di daerah kalian gitu, bisa banget untuk di komen kemana kita harus berangkat gitu. Karena sejujurnya aku tuh cuman tahu wisata-wisata gitu dari TikTok yang mungkin itu wisatanya itu kayak terlalu banyak gitu loh orang yang sudah datang ke sana. Dan lebih bagus lagi kan kalau misalnya belum ramai yang datang tapi kita udah kesana duluan, itu tuh kayak lebih eksklusif gitu kan, kayak wah sebelum orang-orang tahu nih aku udah kesana duluan gitu kan. Kalau kayak gitu pasti orang-orang di daerah situ aja yang tahu. Nah, makanya kalau misalnya ada yang tahu tempat bagus silahkan di komen. Kita udah sampai Tol Kayangan guys, cuman kanan kirinya kabut ya, tebel banget, jadi lumayan gak kelihatan sih bukit-bukitnya. Cuman nanti kita sambil tungguin kabutnya, kita sambil istirahat dulu. Mudah-mudahan nanti kabutnya rada pergi lah gitu ya dia tuh. Jadi kita mau nyari tempat buat istirahat dulu sambil snack-snack siang kayak gitu, sambil main drone mungkin nanti. Mudah-mudahan kabutnya hilang dan ya udah gitu ya. Kalau misalnya nggak hilang ya nggak apa-apa juga, mungkin memang belum beruntung. Tapi kalau misalnya hilang itu bakal bagus banget sih, aku yakin. Terus aku juga mau foto di yang sign, nah ini nih yang sign ininya loh, ikoniknya gitu. Nah ini dia. Terus satu lagi ada lagi kalau nggak salah yang warna kuning signnya itu, nanti aku bakal foto di sana. Oke guys, aku nyari tempat dulu nih buat makan sama parkir. Nah, aku mutusin buat nyari warung yang di seberang sign ini nih. Namanya Selamat Datang Tol Kayangan Si Gemplong. Kita ngaso di sini dulu. Kayaknya sampai rada siang atau rada sorean, sampai jam 2 deh kayaknya kita di sini sambil main drone. Sambil nungguin kabutnya pada pergi dulu. Jadi abis jam 2 kita itu mutusin buat balik lagi aja, balik ke kota, terus nanti mau ke destinasi selanjutnya. Soalnya kita ngeliat sih kabutnya sih sedikit kebuka ya, cuman gak sepenuhnya, but it's okay. Masih sangat indah ya guys ya. Terus tadi aku juga jajan-jajan snack di warung, itu ngabisin 60.000. Nanti budgeting hari ini akan
akan aku kalkulasiin nanti mungkin di akhir video yang part hari ini ya. Nanti aku akan kalkulasiin berapa budget yang aku keluarkan kalau jalan-jalan di Dieng. Kalau menurut aku sih ini nggak akan banyak ya guys, karena aku bener-bener kayak cuman menikmati alamnya aja, sebenarnya nggak banyak jajan-jajannya, alhamdulillah ya gitu. Oke, nanti kalau misalnya di depan ada sesuatu aku pasti videoin lagi yang seru-seru. Nah, setelah dari pintu tol Kayangan kita mau ke alun-alun Wonosobo Tikno Dieng guys. Jadi kalau misalnya nggak ke Dieng tapi nggak foto di sana kan kayak nggak afdol kan. Jadi kita mutusin dari sini tuh ke kotanya, ke titik nol Diengnya, mau foto-foto dulu di sana, baru nanti kita ke Telaga Menjer. Soalnya kalau misalnya malam kayaknya kurang bagus. Kalau misalnya besok pagi sebenarnya bisa juga sih, cuman kayaknya ini tuh kayak sekalian jalan gitu loh, sekalian lewat, nanti jadinya foto dulu di sana. Mudah-mudahan kalau siang-siang gini nggak terlalu ramai kayak kemarin malam kita ngelewatin di situ kan, ramai banget. Mudah-mudahan ini nggak terlalu ramai, mungkin nanti bisa gantian kayaknya. Lagi sekarang isi bensinnya 50.000 aja karena di sini nggak ada sel, jadi kayak Pertamina yang Pertamax Turbo gitu guys. Jadi kita mau ke Telaga Menjer, tapi karena ada di Google Maps itu ada kayak jalan alternatif, kita ikutin jalan alternatif, tapi jalannya kayak begini. Ya udah nggak apa-apa, mudah-mudahan nggak nyasar ya guys ya. Aku tuh sama Rian selalu takut banget kalau misalnya ada tanah-tanah kayak gitu, takut jatuh, takut kepeleset gitu. Tapi kita my trip my adventure lah, gak apa-apa lewat sini. Ini jalanan pilihan Bang Berli, katanya
Kalau misalnya jalanan yang biasa kan udah biasa gitu ya, ini kita cari jalanannya yang luar biasa gitu. Tapi mudah-mudahan gak licin aja sih, itu aja sih takutnya aku tuh licin. Tapi indah juga ya, maksudnya kayak lebih apa ya, menyatu dengan alam gitu. Nice juga ini jalanannya. Cuman dari tadi itu aku ngelihatnya kirinya tuh jurang ya, jadi kayak rada wanti-wanti gitu. Emang penakut sih basicnya aku tuh. Jadi sebenarnya ini tuh banyak juga yang ngelewatin, kayak banyak motor-motor yang lewat gitu. Mungkin mereka pada potong jalan gitu. Rame juga sih, lumayan. Jadi aku tahu nih nggak akan nyasar gitu. Cuman aku nggak tahu ini jalanannya itu bakal serusak apa ke depan gitu. Ya kita lihat aja nanti, mudah-mudahan nggak. Ada mobil dong, sumpah mobil lewat sini guys. Apakah dia juga, bukan, kita sih nggak nyasar ya, apakah dia yang nyasar karena ngikutin Google Maps? Coba kita lihat dulu. Maksudnya kayak ini tuh sempit, jadi kalau misalnya ada mobil satu dari arah sana gitu ya, terus datang, terus kalau misalnya ada lagi mobil dari arah yang berlawanan, kan bingung ya, lumayan bingung juga mau muter baliknya gimana gitu. Soalnya kanan kanan kebon, kiri jurang gitu, bingung jadinya. Ya mudah-mudahan dia selamat sampai tujuan ya. Ayo Pak, semangat Pak. Ayo, emang lumayan licin sih Pak, cuman oke, gaskan aja Pak. Terus oke, let's go. Kecut itu manis banget. Oh, iya. Ini kan baru angkat, baru ambil. Tapi kalau udah alum itu layu itu, manis sekol. Oh iya. Coba. Oh iya bener ya. Dia kayak pir gitu ya Bu ya? Ya. Kayak pir ya? Kayak per, Pir kayak gitu ya, buah pir. Itu membeli itu. Ya kon. Lagi banget nih soalnya. Tuh. Nih, coba kamu makan. Cobain. Enak iki. Nek salum enak. Kayak gemleduk enak. Tahu. Jane sih enak. Tapi karena baru ini jadi kurang manis. Kurang manis. Nanti kalau udah dijemur. Oh, udah dijemur ya. Udah layu pol manisnya. Ini baru nyabut sih. Regane baru nyabut kan. Ya, makasih Mas. Laga menjer.
Aku mau. Lu nggak makan Bang Ber? Pecel. Hah? Aku makannya nasi pecel, air mineral, sama es jeruk. Terus kita juga nyobain mie ongklok. Jadi mie ongklok itu tambahin sate gitu ya guys. Aku nggak tahu sih, cobain dulu. Mudah-mudahan sesuai sama selera aku. Dia tuh kayak kuahnya kental gitu. Mie-nya kayak mie ayam sih sebenarnya ya. Tapi ditambahin sate sama bawang gitu. Putar-putar aja. Emang apa? Cobain mie ongklok. Minyak kayak buat mie bakso, tapi beda kuah doang ya. Mie ayam. Bener. Iya. Nggak ada lagi. Kirain sulap. Makan aja.